Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pukul 11 sampai dengan selesai tempat ruang sidang GKJ Kebumen. Mohon perhatian dan kehadiran segenap anggota Majelis GKJ Kebumen serta dukungan doa warga jemaat. Yang selanjutnya, Komisi Perempuan Jemaat Philadelphia tentang pengumpulan jimpitan beras. Pengumpulan jimpitan beras hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 di tempat yang sudah disediakan. Dan yang terakhir yaitu celengan gerakan sehari 1000. Celengan gerakan sehari 1000 dikumpulkan pada kebaktian Minggu tanggal 1 Juni 2025 dan majelis mengharapkan warga untuk kembali menyisihkan uang Rp1.000 sehari untuk ditabung sebagai komitmen kita menolong sesama dalam gerakan sehari 1000 yang akan dimulai kembali tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan 31 Mei 2026. Mohon perhatian dan doa warga jemaat. Demikian warta yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Panggilan beribadah, jemaat dimohon untuk berdiri. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Saudara-saudara, kita masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Dalam menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita perlu kembali melihat bahwa kesatuan pribadi Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati dipertegas dengan naiknya raga Yesus ke surga. Oleh karena itu, hari ini kita kembali memaknai kesatuan kasih Allah Trinitas ini, yang juga mengundang manusia untuk juga menjadi satu dalam persekutuan kasih-Nya. Dalam peristiwa kenaikan Yesus, manusia perlu menghayati bahwa kesatuan antar ciptaan dan menerima perbedaan sebagai respon syukur atas karya Allah dalam kehidupan kita. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam surga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Saudara-saudaraku, kita perlu senantiasa menyadari bahwa kita tidak sempurna dalam menjalani kehidupan yang berkenan pada Allah. Mari datang kepadanya dalam pertobatan yang menjadi tumpuan bagi kita untuk menyadari kesalahan dan berbalik kepada Allah. Mari kita berdoa. Dengan kesadaran dan kerendahan hati kami menyadari dan mengakui atas segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Dan seraya kami terus memohon pengampunan daripada-Mu. Kiranya Allah berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa kami dan memperbaharui hidup kami sesuai dengan kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Allah yang mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Kristus andalanku,
kelimpahan kasih-Mu dari sungai yang segar, menghapuskan dosaku dan membuatku benar. Air hayat mulia, puaskanlah anakmu hingga kau selamanya memenuhi batinku. Mari bersama-sama kita berdiri menerima berita anugerah dari Tuhan. Karena belas kasih-Nya yang tak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatannya dinyatakan secara tulus akan memulihkan, sebagaimana pemazmur berkata dalam Mazmur 32 ayat 5 demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umat-Nya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita hidup di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Silakan untuk duduk kembali. Saudara, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Nah, saat ini Tuhan, kami pun rindu untuk mendengarkan akan sapaan firman Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang mengajar kami, Firman-Mu yang menjadi pelita dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kuasailah setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang Engkau wartakan kepada kami, boleh kami dengar, kami terima, dan kami hayati serta kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami pun semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pula hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 1
ayat 1 sampai dengan 11. Yang demikian, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian sabda Tuhan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 47 secara bersautan. Saya Bapak Ibu genap, saya ganjil. Mazmur 47. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Bacaan kedua dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23.
Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengarkan tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambilkan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53 demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
pagi saudaraku. Yang sehat ge? Puji Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama memperingati, menghayati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan memang euforianya itu seringkali kalah dengan hari raya Natal dan Paskah. Ya. Kenaikan ke surga biasanya ya ada persiapan khusus? Enggak ya. Wis ibadah baiklah. Tanggal 29 nanti kita ibadah kenaikan. Tetapi kadangkala kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih semarak gitu ya. Ketika dibandingkan dengan perayaan Natal. Kalau perayaan Natal itu 2 bulan sebelumnya sudah dibentuk panitia biasanya. Paskah juga sama. Tapi kenaikan Tuhan Yesus Kristus seringkali ya kita anggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Tetapi Bapak Ibu pada saat ini saya mengingatkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus tidak lepas dari rangkaian karya penyelamatan Allah atas umat manusia. Maka kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga menjadi bagian yang penting juga dalam perayaan iman Kristiani. Jadi kalau ditanya hari raya orang Kristen itu jangan 2 saja gitu ya. Mau Paskah dan Natal gitu. Enggak. Ada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada juga nanti hari Pentakosta. Dan ini menjadi sebuah bagian yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama supaya kita komplit dalam rangka kita menghayati akan karya penyelamatan Allah atas umat manusia. Nah, Bapak Ibu, dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hari ini mengambil tema menjadi satu dalam kenaikan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah iman Kristiani. Karena kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, tentu kita akan bertanya-tanya, iki Yesus iki sebenarnya Gusti Allah apa bukan? Karena peristiwa sebelumnya menandakan bahwa Yesus yang dielulukan sebagai Mesias itu yang menurut pandangan manusia itu akan menyelamatkan kehidupan bangsa Israel dari penjajahan. Membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Menganggap Mesias itu dari sudut sisi politik. Tetapi dari sisi Allah, Mesias ini tidak hanya sebatas dari sisi politik, tetapi secara utuh, menyelamatkan manusia secara utuh. Dan tidak hanya dirasakan, diberikan kepada bangsa tertentu saja, tetapi seluruh umat manusia. Dan inilah bagian yang perlu untuk kita renungkan bahwa ternyata kasih Allah itu sungguh luar biasa dinyatakan kepada seluruh umat manusia. Mesias yang demikianlah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan Mesias yang terus tinggal di dalam kehidupan dunia ini, tetapi Mesias yang benar-benar berkuasa atas seluruh alam semesta ini dengan segala isinya. Maka menunjukkan bahwa Mesias inilah yang adalah Allah itu sendiri, yang berkuasa penuh atas kehidupan umat manusia. Sehingga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan kebersatuan antara Yesus secara manusiawi dan pada saat yang sama menyatakan Yesus yang adalah Allah itu sendiri yang naik ke surga. Dan ini tentunya menjadi bagian yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama sebagai orang-orang Kristen. Bagaimana kita menghayati kemudian, melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kita diingatkan akan kebersatuan Yesus dan Bapanya. Seperti halnya ketika Yesus berdoa di dalam Injil Yohanes pasal 17. Seperti aku dan engkau adalah satu.
maka Tuhan pun menghendaki supaya umatnya juga bersatu. Ada kebersatuan, ada kesatuan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu sendiri. Dan ini menjadi pengingat bagi iman Kristiani kita. Kita menyadari, kita mengakui, kita mengimani bahwa Allah Trinitas itu ya ada, iya benar. Dan itulah yang kemudian menginspirasi dan mewarnai setiap langkah kehidupan iman Kristiani kita. Iman Kristen tidak bisa lepas dari Allah Tritunggal, Allah Trinitas itu. Dan saat ini kita dikuatkan dan diingatkan akan bagian ini. Bahwa ya, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bukan manusia biasa. Bukan manusia yang mati terus dikuburkan menjadi satu dengan tanah dan debu. Tidak. Tetapi Yesus yang mati tetapi bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga bersatu dengan Allah Bapa di sana. Dan ini menjadi kekuatan iman bagi kita. Bahwa kita menyembah Allah yang benar. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang juga Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita. Nah, bagian Roh Kudus inilah yang juga dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Bersama dengan para murid di dalam Injil Lukas maupun di dalam Kisah Para Rasul tadi dinyatakan demikian, bahwa pada saatnya nanti yang menjanjikan Roh Kudus itu turun atas umat manusia. Ia akan senantiasa menolong dan menyertai umat manusia di dalam menjalani kehidupannya. Jadi dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul secara khusus Roh Kudus dinyatakan kepada para murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu tentu bagaimana kemudian perjalanan Roh Kudus ini menuntun para rasul menyatakan cinta kasih Tuhan dan menjadi saksi-saksi Kristus Yesus. Bagaimana kuasanya, bagaimana pemberitaan firman Tuhan itu, dan bagaimana banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua karena pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan menguatkan para murid. Nah, tetapi pada saat ini kita bersama-sama kemudian menghayati akan kenaikan Yesus ke surga. Tentu ini peristiwa yang berbeda dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus meninggalkan para murid yang mati di atas kayu salib. Respon para murid berbeda, sama-sama Tuhan Yesus berpisah dengan para murid, tetapi suasananya berbeda. Ketika Yesus ditangkap, disalibkan, mati di atas kayu salib, bagaimana respon para murid? Mereka bersedih, mereka berduka cita, mereka takut. Tetapi bagaimana peristiwa ketika Yesus naik ke surga? Apakah para murid takut? Tidak. Dinyatakan di dalam ayat yang ke-52, Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Tidak ada rasa duka cita. Dan perpisahan ini ketika Yesus naik ke surga bukan membawa pada duka cita, rasa sedih, rasa takut, tetapi meninggalkan rasa sukacita. Sukacita karena meyakini akan janji Tuhan, akan memberikan penghibur, Roh Kudus itu bagi para murid. Sukacita karena apa? Meyakini bahwa kemudian Yesus itu benar-benar Allah yang benar-benar mengasihi umat manusia. Bersukacita karena sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Ia memberkati para murid. Dan ini menjadi sebuah hal penguatan iman yang luar biasa. Penguatan iman yang perlu untuk kita hayati sepanjang kehidupan ini. Dan ternyata Tuhan Yesus yang naik ke surga itu bukan hanya tidak hanya meninggalkan kita, umat manusia, para murid pada waktu itu, tetapi juga yang akan datang kembali.
menyertai umat manusia melalui karya Roh Kudus itu sendiri. Artinya demikian besarnya cinta kasih Tuhan yang menghendaki supaya manusia ini tetap terus berjalan dalam kehidupan yang benar. Melalui tuntunan Roh Kudus itulah yang nantinya akan membawa manusia kepada kehidupan yang benar. Roh kebenaran itulah yang akan menuntun kita umat percaya untuk tetap terus melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan itulah karya penyelamatan Allah atas umat manusia. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Yesus ke surga tidak bisa dilepaskan dari karya penyelamatan Allah atas umat manusia. Karya penyelamatan Allah atas umat manusia tidak berhenti pada salib saja, peristiwa salib. Tidak berhenti pada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Tetapi terus berlanjut melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus. Bahkan tidak hanya berhenti di situ saja. Karya Roh Kudus itulah yang terus kita hayati di sepanjang kehidupan kita saat ini. Artinya kemudian karya penyelamatan Allah atas umat manusia itulah yang dikerjakan Allah di sepanjang masa. Dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menjadi hakim yang adil. Sebegitu besarnya cinta kasih Tuhan pada umat manusia kita semua. Semuanya itu dikerjakan Tuhan Allah supaya kita mendapatkan keselamatan. Supaya kita menerima kehidupan abadi kelak di dalam kerajaan surga. Dan semua karena cinta kasih Tuhan atas kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu, bagian ini mari kita hayati dengan kesungguhan hati. Di dalam menjalani kehidupan ini tentu kita banyak sekali menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Tetapi jangan sampai pergumulan beratnya kehidupan ini, tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, itu kemudian menutup mata batin kita, membuat kita menjadi lupa bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita. Yang kemudian membuat kita menjadi khawatir melihat pergumulan-pergumulan perkembangan zaman saat ini. Kita masih memiliki Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjamin kehidupan kita di dunia dan juga nanti di surga. Maka jalanilah hidup ini dengan penuh sukacita. Apapun tantangan, pergumulan yang akan kita hadapi saat ini dan saat yang akan datang. Banyak orang yang memprediksi ini dan itu. Banyak orang yang memprediksi akan bagaimana tantangan ke depan lebih berat. Tetapi jangan takut. Jangan sampai kita menjalani kehidupan ini seperti orang-orang yang tidak berpengharapan dalam Kristus Yesus. Seperti orang-orang yang tidak memiliki dan mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Firman Tuhan sudah mengingatkan hal itu kepada kita ribuan tahun yang lalu. Dan mari Bapak Ibu, firman Tuhan ini juga terus kita hayati di sepanjang kehidupan kita saat ini. Melalui kebersatuan Tuhan Yesus Kristus dan Allah juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita pun harus memiliki kebersatuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya memiliki relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita menengok keberadaan kita saat ini. Mungkin kita takut, mungkin kita khawatir justru karena kita tidak memiliki relasi kita dengan Tuhan yang dekat. Ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, apa yang pertama-tama kali kita pikirkan? Tuhan Yesuskah atau hikmat manusia, pengetahuan iman kita? Jangan-jangan kita takut, kita khawatir, ya karena kita nggak memiliki hubungannya dekat dengan Tuhan. Dan saat ini kita diingatkan kembali, mari kita juga membangun relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Melalui kehidupan doa, melalui kehidupan rohani kita, dalam kita bermenung, dalam kita bersaat teduh, dalam kita kesendirian kita, dalam keheningan. Kita bersama-sama mengingat akan kasih Tuhan. Kita menghayati akan Tuhan yang begitu mengasihi kita semua.
Tuhan Yesus yang naik ke surga, juga yang telah menyiapkan segala macam berkat bagi kita untuk diberikan kepada kita sehingga kita dimampukan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dan kebersatuan Tuhan Yesus Kristus dengan Allah juga menjadi penghantar bagi kita semua, bagaimana kita juga membangun kebersatuan kita dengan sesama kita. Yang pertama, kebersatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, relasi kita dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana kita membangun kebersatuan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita yang terdekat, dengan saudara-saudara kita di dalam gereja. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebersatuan kita, keharmonisan kita dalam bangun kehidupan berumah tangga, bersama dengan suami, istri, dan anak-anak, mari kita membangun kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Dan ini juga dalam rangka kita menjalankan tugas panggilan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Bagaimana kita bisa bersaksi tentang kasih Kristus jika keluarga kita berantakan, Bapak Ibu? Orang melihat, kowe harus ngomong apa wae, keluargamu kayak gue. Tidak bisa, Bapak Ibu, nggak akan jadi efektif. Maka bagaimana kita harus membangun kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan sukacita di dalam menjalani kehidupan. Maka orang lain akan melihat, yo kayak wong Kristen apik tenan. Seko wong tuane tekan anak-anake. Maka bagian ini perlu untuk kita hayati bersama-sama. Saya senang pada saat ini banyak keluarga, sekeluarga datang beribadah. Itu hal yang menyenangkan, bisa ibadah bersama-sama satu keluarga. Salah satu upaya kita untuk membangun iman di dalam setiap anggota keluarga kita. Mulai dari anak-anak sampai yang sudah adiuswa. Cucu-cucunya ada yang dibawa ke gereja, Bapak Ibu. Itu hal yang indah, isong ibadah bersama dengan seluruh keluarga. Lalu bagaimana dengan kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan persekutuan dalam keluarga, juga perlu dibangun. Supaya tadi kebersatuan, kesehatian, keharmonisan dalam keluarga, itu muncul dan bisa dirasakan dan dilihat oleh banyak orang. Itu adalah bentuk kesaksian kita kepada sesama kita. Lalu yang kedua adalah kebersatuan kita dalam persekutuan, di dalam kehidupan bergereja. Dan tentu ini bagian yang tidak mudah karena semakin banyak orang dan mungkin tidak ada ikatan darah. Kalau dalam keluarga itu masih ada ikatan darah. Itu aja bukan hal yang mudah, bukan? Seberapa sering Bapak Ibu doa bareng-bareng sekeluarga? Itu bukan hal yang mudah. Apalagi doa bersama-sama gereja. Membangun kehidupan bersama yang bersatu satu gereja. Dengan pikiran, dengan keinginan, kepentingan yang lain-lain, dengan kesibukan yang lain-lain. Bukan perkara yang mudah. Tetapi itulah yang harus kita kerjakan sebagai bentuk kesaksian kita kepada umat yang lain, kepada masyarakat, supaya orang pun melihat kayak wong gereja main tenan, gitu ya, kompak, sehati sepikir untuk melakukan hal-hal perkara-perkara yang baik, yang berguna bagi kehidupan kita bersama. Tentu hal ini dibutuhkan pengorbanan masing-masing dari kita. Untuk meninggalkan ego kita, meninggalkan kepentingan kita, meninggalkan segala pemikiran-pemikiran ego kita. Dalam kehidupan persekutuan yang seringkali menghambat adalah karena egosentris. Pokoknya pendapatku harus dituruti, nek ora aku mutung. Pendapatku sing paling apik liyane ora. Itu yang menghambat persekutuan, menghambat kebersatuan, kesehatian di dalam kehidupan bergereja. Maka lalu apa yang harus kita kerjakan?
Bukan egosentris tetapi teosentris. Artinya apa? Artinya semua mengarah pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sumbernya apa? Sumbernya firman Tuhan. Sumbernya apa? Dengan berdoa. Kita kemudian mengetahui, oh inilah yang dikehendaki Tuhan. Jadi yang utama jangan mengandalkan pikiran manusia, hikmat manusia. Seringkali salah. Tetapi mari bersama-sama dalam kebersamaan ini kita berfokus pada Kristus Yesus. Itulah yang mempersatukan kita. Itulah yang akan membuat kita dapat membangun kehidupan persekutuan yang indah. GKJ Kebumian semakin baik hari ke depan. Dan mari bersama-sama kita pun membangun kebersatuan kita, kesehatian kita di dalam berpelayanan, di dalam merancangkan kegiatan-kegiatan kita ke depan, di dalam bersama-sama nyengkuyung kegiatan-kegiatan gerejawi. Supaya kehidupan kita bergerejawi memang sungguh terasa guyub rukun. Tidak hanya kelihatannya saja guyub rukun gitu ya, tetapi sungguh-sungguh dirasakan guyub rukun dan penuh dengan cinta kasih. Satu dengan yang lain saling peduli dan membangun kehidupan persekutuan dan relasi yang semakin baik, relasi yang saling membangun satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan. Dan inilah bentuk kesaksian kita atas cinta kasih Tuhan yang mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Dan mari bersama-sama seperti halnya dikehendaki Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, supaya kita menjadi saksi-saksinya. Dan bagaimana Tuhan yang juga sebelum naik ke surga, Ia memberkati umat-Nya. Tuhan memberkati kita semua untuk menjadi saksi-saksinya dengan membangun kebersatuan kita dengan Tuhan, kebersatuan kita dengan keluarga kita, dan juga kebersatuan kita dalam persekutuan gereja ini. Supaya sungguh nama Tuhan semakin dimuliakan melalui dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh cukup. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Saudara, mari kita satu hati dalam doa. Sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, akan kasih setia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan bagaimana Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami, baik ketika kami senang maupun ketika kami harus menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan. Engkau Allah yang setia menolong dan menyertai kami. Terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga kami tetap dimampukan untuk berdiri teguh hingga saat ini, dan kami pun meyakini bahwa kasih Kristus yang akan senantiasa menguatkan kami dapat menjalani kehidupan kami hari-hari ke depan dengan berbagai macam tantangan dan cobaannya. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkanlah kami, berkatilah kami, dan mampukan kami untuk dapat terus membangun relasi yang semakin dekat, semakin erat, semakin intim bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.
Demikian pula Engkau memampukan kami membangun kebersamaan kami, kepersatuan kami dalam keluarga kami masing-masing. Bangun relasi kami antara orang tua, suami, istri, dan juga anak-anak dan juga anak-anak terhadap orang tua. Bangun relasi yang saling membangun. Relasi yang tidak hanya sekedar formalitas karena ikatan darah, tetapi sungguh relasi yang penuh dengan cinta kasih, mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Demikian pula Kau yang memampukan kami membangun kebersamaan dan kepersatuan kami sebagai persekutuan dalam Kristus Yesus. Satu tubuh dalam Kristus, boleh bersama-sama saling membangun kehidupan iman yang semakin baik, kehidupan iman yang semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Supaya kehidupan bersama kami di GKJ Kebumian sungguh menjadi kehidupan yang guyup rukun, yang penuh dengan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami menyadari tentu banyak sekali cacat celah dan hal-hal yang tidak sempurna dalam kehidupan kami. Tetapi sungguh kami hanya berserah penuh pada pertolongan Tuhan yang menyempurnakan kehidupan kami. Cinta kasih Tuhan biarlah menjadi dasar yang kuat di dalam kami membangun kehidupan bersama ini, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan bersama di gereja. Dan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, biarlah kami juga terus diingatkan untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami semakin bertekun di dalam doa, dalam persekutuan. Kami semakin bertekun menjadi saksi-saksi Kristus sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada umat pilihan Tuhan, orang-orang percaya kami semua, untuk menyatakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun juga sebagai gereja, untuk menyatakan dan mewujud nyatakan bentuk kesaksian kami yang nyata bagi kehidupan umat manusia dan sesama kami di sekitar kami, supaya setiap orang yang kami jumpai sungguh merasakan akan kehadiran Kristus yang membawa sukacita dan damai sejahtera, yang membawa cinta kasih dan keselamatan. Pakailah kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, baik kami yang masih anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, hingga kami yang sudah ati yuswa. Bila saat ini kami memusatkan hati dan pikiran kami serta kehidupan kami, supaya kami pun tidak lupa akan identitas kami sebagai saksi-saksi Kristus dan menyatakan segala hal yang baik yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami semua ya Tuhan, dan ajar kepada kami supaya kami pun tidak hanya mementingkan diri kami pribadi, lepas pribadi, tetapi sungguh kami juga mengutamakan kepentingan kehidupan bersama yang lebih baik. Kami pun dapat terus mengingat akan kasih Kristus yang Tuhan nyatakan juga bagi seluruh umat manusia. Kami pun juga kiranya memiliki pandangan dan sikap yang demikian, supaya kami pun juga melihat banyak sesama kami, orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kasih Tuhan Yesus Kristus, yang membutuhkan keselamatan dari Kristus. Biarlah kami boleh menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu untuk menyatakan semuanya itu, sehingga kasih Kristus sungguh dirasakan oleh banyak orang dan kemudian banyak orang yang juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing dengan pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Kiranya Allah berkenan untuk memberkati, dan apa yang seturut dengan kehendak Tuhanlah yang boleh terjadi dan kami dapat menikmatinya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan rasa syukur dengan kita menyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, dan kita landasi dengan firman Tuhan
sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus yang ditulis dalam Mazmur 86 ayat 12 yang demikian bunyinya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita akan menyanyikan PKJ 148 bait 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan, atas segala cinta kasih dan juga pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan sudah Engkau limpahkan karunia, Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan yang telah kami ambilkan dari sebagian yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau sucikan, Engkau berkati persembahan kami ini sehingga berkenan kepadamu. Dan juga kami Tuhan memohon ampun kepadamu jikalau dalam kami mencari rezeki, dalam kali menerima berkat-Mu ini ada hal yang tidak berkenan. Kiranya Tuhan Engkau ampunkan kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Engkau beri ketelitian dan kesabaran dan ketelatenan sehingga dapat memakai apa yang telah kami persembahkan ini demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Dan jikalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ibadah ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan Engkau menyertai langkah kami, Tuhan melindungi kami sehingga tiba di rumah dengan selamat dan boleh kami beribadah kembali dalam kehidupan kami sehari-hari di lingkungan masyarakat kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ini. Karena segala doa dan permohonan kami ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 223 bait 1 sampai dengan 3, nyanyian malaikat nyaring bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan, bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dengan rasa syukur, dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Kiranya kita kembali berjumpa, Roh Kudus menyertai kita. Berkat tercurah dalam tiap karya, berkat-Nya memampukan kita. Tangan Tuhan menuntunmu sampai nanti kita bertemu. Tuhan menggandeng erat tanganmu sampai nanti kita bertemu. Amin.